Kami mengerti, hidup penuh perubahan dan tantangan. Ditantang untuk terus berkembang, walau dalam keraguan. Kredit Plus hadir untuk bantu hadapi semua tantangan hidupmu. Mengubah layanan pembiayaan menjadi yang terdepan, menguatkan akses digital dalam memperluas kesempatan. Saatnya ubah keraguan jadi kepastian, karena kini perubahan ada di tanganmu. Yakin bisa bersama Kredit Plus. Vivo V30e Ultimate Portraits. Vivo. Vivo V30e Ultimate Portraits. Vivo. Luxury is an experience where rare imagination, vivid inspiration, and a hint of surprise are crafted together for the pro in you. Vivo V30e. Be the pro. Vivo. HP cakep, baterai tahan lama, tangguh, dan cocok buat para pekerja lapangan. Vivo V30e. Selamat datang di 2024, di mana smartphone non-flagship desainnya tuh udah cakep-cakep banget kayak smartphone flagship. Salah satunya adalah HP Vivo yang satu ini, Vivo V30e. Untuk sebuah smartphone mid-range terjangkau, desainnya ini mewah banget. Punya desain back cover dengan 2 ton begini tuh bikin HP-nya tuh kelihatan cakep. Bagian utamanya bertekstur, kelap-kelip, dan aksen bagian sampingnya seperti kaca yang di dalamnya tuh ada garis-garis serat. Feel di sentuhannya juga berbeda. Udah gitu, pilihan warna yang tersedia dan penamaannya juga cakep. Yang saya pakai ini namanya Giri Merah. Ada satu lagi yang namanya Banyu Biru. Nice touch. Daripada pakai yang bahasa Inggris, saya lebih suka kalau brand pakai penamaan yang Indonesia banget. Kedua warna ini memang terinspirasi dari keindahan negeri Indonesia ya, dengan tema besar tanah air. Wah. Modul kameranya juga kelihatan mewah karena adanya guratan di tepian modul yang mirip banget kayak jam tangan mahal. Bagian tengah modulnya juga ada aksen brush metalnya. Sumpah ini cakep banget dan saya suka. Nggak hanya di bagian belakangnya aja yang terlihat cakep, bagian depannya juga cakep karena layar dari Vivo V30e ini pakai layar AMOLED 6,78 inch 120 Hz dengan 3D curve screen. Yap, layarnya curve, dan ini adalah layar curve pertama dalam sejarah yang Vivo yang seri I. Layar curve itu bikin bagian bezel HP terlihat lebih tipis dari yang seharusnya. Layar curve mah gampang pecah. Well, secara teori memang benar ya, layar curve itu memang lebih rawan pecah ketika jatuh karena bezelnya enggak melindungi layar secara keseluruhan. Tapi Vivo kayaknya udah tahu hal tersebut. Makanya Vivo V30e ini dilengkapi beberapa fitur pengamanan tambahan seperti Tough Body Armor. Komponen di dalamnya ini menggunakan material yang lebih elastis, jadi mampu meredam benturan. Layarnya juga sudah menggunakan layar Scotch Alpha yang ngasih proteksi tambahan sama jatuh. Selain itu, masih ditambah lagi sertifikasi IP64, aman terhadap debu dan juga air hujan. Soal desain sama durability sudah terbukti bagus, tapi ada satu hal lagi nilai jual dari smartphone ini yang cukup oke menurut saya, yaitu kombinasi antara baterai 5500 mAh-nya dan chipset 4 nanometer Snapdragon 6 Gen 1 yang masih termasuk gesit dan juga hemat daya. Baterai 5500 mAh ini juga yang terbesar loh dalam sejarah Vivo V series. Baterai dari Vivo V30e ini dari pengetesan sobat HP bisa bertahan sampai 1,5 hari. Lama banget. Ini saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari ya. Ngecasnya juga termasuk cepet, 44 watt flash charge. Kalau gaming, ya memang saya jarang main gaming sih. Paling sekarang cuma main Brawl Stars aja. Performanya juga lumayan. Benchmark Antutunya ada di 500 ribuan. Benchmark segini itu cukup nyaman untuk kebutuhan sehari-hari kayak chat, sosmed, multitasking, dan gaming kelas tengah kayak Mobile Legends dan PUBG. Untuk PUBG, main di settingan Smooth Ultra itu tuh udah sangat nyaman.
User experience dari Vivo V30e ini juga enak karena dia tuh pakai salah satu UI favorit saya, yaitu Vantage OS. UI ini ringan, simple, nggak berantakan, nggak ada iklan, dan sekarang juga ada Smart Sidebar. Kamu bisa taruh app yang kamu suka di sidebar buat akses cepat app favorit kamu. Kalau mau bikin split screen juga gampang, jadi bisa akses 2 app sekaligus kayak begini. Mau dibuat floating window juga bisa. Asik dah pokoknya. Itulah kenapa saya bilang Vivo V30e ini cocok banget buat para pekerja kantoran ataupun lapangan. Baterainya awet, nyaman dipakai buat produktivitas, bisa kehujanan, dan cukup tahan banting. Tapi ada satu lagi yang biasanya dibutuhkan para pekerja di lapangan. Hal itu adalah kamera. Well, jujur aja, setup kamera yang ada di Vivo V30e ini tuh terlihat seperti rumah makan Padang. Sederhana, tapi menunya rumah makan Padang sederhana itu banyak. Jadi kalau ngomongin setup kameranya, hanya ada 2 lensa di bagian belakang. Kamera utama 50 megapiksel tanpa OIS dan super wide angle 8 megapiksel. Nah, cuman menunya nih banyak. Yang pertama, buat hasil kamera utamanya tergolong oke ya. Buat kebutuhan sehari-hari jelas udah cukup. Di kondisi cukup cahaya, sensor Sony IMX882 ini bisa ngasih foto dengan detail yang cukup. Warnanya juga enak dilihat. Kalau dirasa warna dari hasil fotonya itu kurang sesuai sama selera, tersedia beberapa pilihan setup warna, ada natural, vivid, dan texture. Ketiganya ngasih profil hasil foto yang berbeda, seperti yang sobat lihat sekarang ini. Foto buah jeruk dengan mode natural ngasih hasil foto yang cenderung mirip sama tangkapan mata. Yang vivid ngasih warna yang lebih wah. Contoh satu lagi, foto buah naga ini. Mode texture ngasih kontras dan shadow yang lebih deep. Sharpening juga terlihat lebih tinggi sehingga hasil foto terlihat lebih bertekstur dan tajam. Bisa terlihat di keranjang hitamnya ya. Yang vivid ngasih warna yang lebih cerah, tapi keranjangnya juga jadi lebih abu gitu. Kamu bisa pilih karakter fotonya sesuai sama kebutuhan dan selera. Kalau saya sih lebih suka pakai yang vivid karena hasil fotonya tuh terlihat lebih indah daripada aslinya. Dynamic range juga lumayan, walau di kondisi melawan matahari kayak begini hasilnya tuh masih terlihat oke. Meskipun nggak ada lensa buat depth, hasil foto potretnya juga masih tergolong rapi. Lagi-lagi menu di foto potretnya juga banyak. Bisa kasih filter-filter lucu kayak beach portrait, low light portrait, atau komik. Hasil foto low lightnya juga cukup membuat saya happy pas foto-foto malam. Sobat bisa lihat hasil fotonya ya. Hasil fotonya tuh cukup bersih dari noise, walaupun ya detailnya tuh terlihat agak berkurang. Biar hasil fotonya makin seru, juga tersedia beberapa styles kayak black and gold, cyberpunk, textured black and white, dan lain-lain. Kalau kamu mau dapetin foto orang di kondisi malam, mendingan aktifin fitur All New Aura Light Portrait. Lighting pintar yang bisa ngasih temperatur warna berbeda dan juga intensitasnya diatur sendiri sesuai sama jarak objek ke HP. Untuk hasilnya sobat bisa lihat ya. Untuk fitur All New Aura Light Portrait ini sama ya seperti kakak-kakaknya yang di V30 series. Ada fitur distance sensitive lighting, yang membedakan hanyalah bentuknya aja. Dia membulet sendirian. Kalau kamera depannya memang semua HP Vivo kamera depannya bagus semua. Kamera selfie dengan resolusi 32 megapiksel ini ngasih hasil selfie yang bagus banget. Detail kulit saya dapat ditangkap dengan baik. Tone warna kulit juga terlihat hidup ya, nggak pucat. Mode potretnya juga lumayan rapi. Emang kalau urusan selfie, kamera depan dari HP Vivo ya udah nggak usah diragukan lagi lah. Untuk perekaman kamera belakangnya, Vivo V30e ini tuh bisa merekam di resolusi 4K. Dan seperti yang teman-teman lihat, saya sambil berjalan, ada stabilisasinya. Dan ya memang, tapi memang hasilnya itu agak ke crop ya. Tapi teman-teman bisa lihat bagaimana dia menghandle langkah-langkah yang saya lakukan sambil merekam video. Saat ini posisinya lagi mataharinya mau terbenam ya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa dia cukup bisa menghandle backlight dengan baik. Jadi objek yang di sini tuh nggak jadi hitam semua, which is good. Ya nggak apa-apa agak overblown di sana, tapi bikin videonya tuh jadi lebih kepake ya. Nah ini kalau stabilisasinya menyala ya. Stabilisasinya dimatiin, bisa dilihat kalau field of view-nya tuh jadi lebih luas ya. Cuman menurut saya sih mending dinyalain aja, karena kalau kayak begini tuh ya kerasa banget ya getaran-getarannya. Mungkin kalau mau matiin si stabilisasinya, baiknya pakai tripod. Jadi misalnya hasil videonya tuh kayak still kayak begini nih. Nah kalau kayak gini baru bagus.
Tapi kalau misalnya dipakai buat jalan, menurut saya sih baiknya si stabilisasinya tuh dinyalain aja. Kalau video kamera depannya bisa merekam di resolusi 1080p 30 fps aja. Tadi saya lupa ngomong kalau misalnya di kamera belakangnya kamu juga bisa ngerekam di video 1080p 60 fps. Jadi kalau misalnya pengen bikin story, mungkin pakai kamera belakang itu tuh ya masih cocok ya. Karena kan kalau di Instagram juga nggak akan ke-upload itu story 4K. Nah, kalau kamera depannya hasilnya seperti yang teman-teman bisa lihat, nggak ada stabilisasi di sini. Jadi kalau mau sambil jalan juga ada getaran-getarannya ya. Cuman nilai lebihnya ya field of view-nya ini luas banget untuk kamera depannya. Jadi enak lah kalau misalnya pas lagi jalan-jalan, saya mau ngasih lihat objek kayak di belakang saya ini lagi ada danau gitu, teman-teman bisa melakukannya. Ternyata ada update nih guys. Kamera depan dari Vivo V30i akhirnya bisa merekam di resolusi 4K. Cuman resolusi 4K-nya ini by software ya, jadi nggak ngasih tambahan pixel gitu. Hanya ukuran akhir videonya aja ya, jadi bisa 4K. Itu aja yang bisa saya kasih tahu soal Vivo V30i. Overall menurut saya HP ini tuh HP yang nyaman buat digunakan. Cukup mengcover semua kebutuhan yang ada. Performanya nyaman, baterainya tahan lama, ganteng HP-nya. Kalau budgetnya masuk, ini smartphone layak untuk dimiliki. Sekian dari Moldy out.